Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Belajar Kenal Matematik Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang garis kuasa dari lingkaran. Eh, Bagian ini merupakan lanjutan dari persamaan lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi bagi mereka yang barangkali belum melihat video tentang kedudukan garis, dapat melihatnya terlebih dahulu pada link di sebelah kanan atas ya. Untuk lebih uh, mudah lagi memahami tentang garis kuasa. Ya, uh, kita mulai aja. Jika diketahui lingkaran L yang persamaannya dalam bentuk kompak ya, di mana pusat lingkaran berada di A, B, sehingga persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, jadi ini adalah persamaan lingkarannya. Nah, kemudian apabila terdapat titik M di luar lingkaran, ini titik M-nya. Jadi ini lingkaran dengan persamaan lingkarannya adalah L, yaitu X min A kuadrat min Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, maka apabila ada titik M yang koordinatnya X1, Y1, ini koordinatnya adalah X1, Y1. Ini pusat lingkarannya di A, B. Maka apabila ditarik garis dari M ke lingkaran sehingga membentuk garis G, garis singgung, ini garis G adalah garis singgung, di mana garis ini menyinggungnya di titik T, ya, maka kita akan dapatkan satu istilah yaitu yang disebut dengan nilai kuasa. Nilai kuasa yaitu apabila titik X1, Y1 disubstitusikan ke persamaan lingkaran yang sudah sama dengan 0, ya, persamaan lingkaran yang dinolkan. Jadi ini X1 min A kuadrat plus Y1 min B kuadrat min R kuadrat. Jadi R kuadratnya dipindahkan ke ruas kiri. Maka itu disebut dengan nilai KM. Ya, nilai kuasa. Nilai kuasanya adalah X min 1 A X min 1 min A kuadrat tambah Y min 1 min B kuadrat min R kuadrat. Ini kalau bentuknya kompak ya. Kalau bentuknya umum seperti X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka nilai kuasanya ya kita substitusikan X1, Y1-nya menjadi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus C. Jadi tinggal disubstitusi saja. Nah, kalau kita balik ke bentuk yang pertama tadi, yaitu bentuk yang kompak, di mana lingkaran pusatnya di A, B, maka secara geometris kita dapatkan di sini segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku karena garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, sehingga berlaku hukum Pitagoras. Ya, berlaku hukum Pitagoras yaitu MT
MT kuadrat sama dengan MT kuadrat sama dengan MP kuadrat dikurang PT kuadrat kurang PT kuadrat. Nah, MP kuadrat itu kan adalah jarak dua buah titik. Jarak dari M ke P. Jarak dari M ke P itu adalah X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat. Ya. Nah, ini ditarik akar, tapi karena ini bentuknya kuadrat, akarnya hilang, ya. Jadi kalau MP saja akar. Jadi kalau MP saja ini berarti akar X1 min A kuadrat min plus Y1 min B kuadrat. Ini kalau jarak MP saja. Tapi kalau MP kuadrat berarti kuadrat akarnya hilang. Lalu dikurang dengan PT. PT adalah R kuadrat. Ya, jadi dapatlah ini tadi yang pertama tadi ini. Ya. Jadi pendekatannya adalah dengan segitiga Pitagoras. Oke. Nah, ini kalau R kuadratnya pindah ke kiri, ini R kuadratnya pindah ke kiri, maka bentuknya sama dengan bentuk umum lingkaran ini. Nah, bentuk umum lingkaran ini yang sama dengan 0. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jika titik M itu berada di luar lingkaran dan G adalah garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik M, serta T adalah titik singgungnya, maka dirumuskan MT sama dengan akar dari nilai kuasa. Ya. Jadi jarak titik di luar lingkaran ke titik singgung, jadi ini jarak ini adalah akar dari nilai kuasa. Jadi akar dari nilai kuasa. Karena nilai kuasa itu adalah kuadrat dari MT. Ya. Oke. Nah, kita lihat saja contoh soalnya. Ya, contoh yang pertama, tentukanlah nilai kuasa titik A min 3,2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 6Y sama dengan plus 18 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat gambar ini ada lingkaran. Lingkaran ini pusatnya di mana? Ya, untuk menentukan, untuk melihat pusat lingkaran, kita gunakan titik ini ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 6Y, kita dari sini dapatkan pusat. Pusatnya yaitu, ini dilawan dibagi 2. Berarti min jadi plus, 10 dibagi 2 jadi 5. Oke. Ini itu lanjut. Oke, nah 5, berapa? 6 ini dilawan min 6 dibagi 2 jadi 3. Berarti pusatnya 5, min 3. Jadi ini pusatnya 5, min 3. Lalu titik yang di luar lingkarannya adalah titik A. Jadi ini misalnya titik A. Titik A. Koordinatnya adalah min 3,2.
Jadi min 3,2. Ya, salah ya gambarnya. Tulisnya jangan di situ deh. Tulisnya jangan di sini. Nulisnya jangan di situ. Nulisnya di atas ya. Tulisnya di sini A min 3,2. Nah, jadi dapat gambaran geometrisnya. Nah, ini adalah titik singgungnya. Katakanlah titik T, kita nggak tahu berapa. Ya, yang ditanya adalah tentukanlah nilai kuasa titik A terhadap lingkaran. Kita tinggal masukkan saja nilai A, nilai nilai absis dari titik A yaitu min 3 dan nilai ordinatnya 2 ke persamaan ini. Jadi kita dapatkan nilai kuasanya adalah, masukkan min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang min 10 dikali min 3 ditambah 6 dikali 2 ditambah 18. Nah, nolnya dibuang ya. Maka kita dapatkan nilai kuasanya adalah 9 ditambah 4 ditambah 30 ditambah 12 ditambah 18. Jadi sama dengan berapa itu? Ini 12 ditambah 18 kan 30. 30 ditambah 30, 60. 60 ditambah 13, 60 ditambah 13, 73. Ya, 73. Benar ya? Jadi nilainya adalah min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat min 10 dikali min 3 ditambah 6 kali 2 ditambah 18. Ya, 30, 49. 30, 60, 73. Berarti jarak AT, kalau kita mau tahu berapa jarak AT adalah akar 73. Akar 73. Kita perbaiki dulu. Nah, ya. Jadi untuk berikutnya, soal berikutnya, kita coba lihat ya nomor 2. Diketahui lingkaran pusatnya 2,4 dan jari-jarinya R. Jika kuasa lingkaran tersebut di titik A 6, min 1 nilainya 16, maka tentukanlah persamaan lingkaran. Wah, ini agak ribet ya. Jadi diketahui lingkaran pusatnya 2,4. Pusat lingkarannya 2,4. Sini pusatnya 2,4. Nah, kemudian ada sebuah titik A di luar lingkaran yaitu 6, min 1.
Nah, 6,-1. Kemudian jari-jarinya R. Ya, jari-jarinya kita nggak tahu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah nilai kuasanya adalah 16. Kalau nilai kuasanya 16, maka jarak titik A ke titik T, ini titik T ya, berarti ini 16. Nah, akar 16 ya, ditarik akar dulu. Akar 16, karena kuasanya kan 16. Berarti akar 16 sama dengan 4. Nah, Pitagoras. Ya, jadi jarak A ke pusat berapa? Jarak A ke T ini adalah akar dari kuasa. Maka kita dapatkan R. Tinggal kita perkurangkan jarak A ke sini. Jadi R jadi kita dapatkan rumusnya, kuasa itu adalah jarak titik. Ini titiknya titik katakanlah titik pusatnya P ya. Jadi jarak AP ini kalau kita kuadratkan dikurang dengan R kuadrat itu sama dengan kuasanya 16 tadi. Nah, ya 4 kuadrat sama aja 16 ya. Nah, jarak A jadi AP itu adalah selisih ordinat 6 dikurang 2, 6 dikurang 2, sorry, nggak bagus ini. Ya, jadi kuasanya itu kan dari situ 6 dikurang 2 kuadrat ditambah min 1 dikurang 4 kuadrat. Ini kan jarak AP. Terus dikurang R kuadrat sama dengan 16. Nah, ini 6 dikurang 2 kuadrat adalah 4 kuadrat, 16. Ini 5 kuadrat, min 5 kuadrat, 25. Min R kuadrat sama dengan 16. Yaudah kita tuker aja ya. Jadi 16-nya coret. Jadi 25 sama dengan R kuadrat. Ya. Nah, kalau R kuadratnya sudah tahu, maka kita dapatkan persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya adalah, kalau dalam bentuk kompak, yaitu X pusat ya, pusat min 2 kuadrat ditambah Y min 4, nih komponen Y-nya, sama dengan R kuadrat. Nah, ini persamaan lingkarannya. Kalau kita mau buat dalam bentuk R-nya kita ganti, maka kita dapatkan X kuadrat min 2 kuadrat plus Y kuadrat, tadi Y min 4 kuadrat sama dengan R-nya tadi berapa? 25 R kuadratnya. Nah, ini kalau dalam bentuk kompak lingkarannya. Kalau dimintanya dalam bentuk umum, maka kita jembrengin. Kita jembrengin jadi X kuadrat. Ini
kok ada X kuadrat, maksudnya X min 2 kuadrat ya, ini nggak pakai kuadrat ya. Oke, X, kurang bagus ya, maksudnya X kuadrat min plus ya, plus Y kuadrat, ini kan ada X kuadrat, ada Y kuadrat, ada 2 kali X kali 2, berarti min 4X, terus ada 2 kali Y kali 4, berarti 8Y, terus ada min 2 kuadrat plus 4, ada min 4 kuadrat, berarti plus 16, sama dengan 25. Nah, berarti L-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 8Y ya, ditambah 20 dikurang 25, berarti min 5, sama dengan 0. Nah, ini dalam bentuk umum. Ya, kalau ditanya persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Kalau ditanya atau diminta dalam bentuk kompak begini juga bisa ya, X min 2 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 25. Oke, terakhir supaya tidak lama ya. Oh, masih ada satu lagi, nomor 4. Ini nomor 3 dulu. Diketahui lingkaran dalam bentuk umum jika kuasa titik A 10, P, ini kita gambarkan begitu ya, 10, P terhadap lingkaran tersebut adalah 34. Jadi kalau kita, ini lingkaran merah, kemudian ada titik A di luar lingkaran, nilainya 10, P. Nah, P-nya ditanya ini nanti. Nilai kuasanya adalah 34. Berarti jaraknya ke titik T ini akar 34 ya. Akar 34. Jaraknya akar 34. Kalau kuasanya tidak pakai akar. Gitu aja. Ya. Nah, lingkaran tersebut nilai P-nya berapa? Nah, kita tahu jari-jarinya berapa, pusatnya berapa dari gambar lingkaran ini. Ya, dari sini kita dapatkan pusatnya adalah min dilawan jadi plus 10 bagi 2, 5. Kemudian dari sini plus dilawan jadi min 6 dibagi 2, 3. Berarti pusatnya adalah 5, min 3. Ini 5, min 3. Ya, katakanlah ini titik P-nya, pusat. Titik P. Kemudian jari-jarinya berapa? Jari-jarinya kita tahu persamaan lingkaran. Jari-jari itu sama dengan akar dari ini pusat kuadrat 25 ditambah komponen Y-nya 9 kalau dikuadratkan. Ya, kemudian dikurang konstantanya berapa itu? 18. 25 ditambah 9 itu 25 dikurang 18 kan 7. 7 ditambah 9 berarti 16. Berarti R-nya akar 16. Ya, sama dengan 4. Ya, berarti ini 4. Ya. Jari-jari lingkarannya 4. Nah, kita tinggal rumuskan Pitagorasnya. Pitagorasnya yaitu pakai jarak titik AP
AP kuadrat dikurang PT kuadrat sama dengan AT kuadrat, gitu kan? Pitagoras, karena ini siku-siku. Nah, sehingga kita dapatkan AP itu adalah komponen X-nya 10 dikurang 5 kuadrat ditambah P dikurang 3 dikurang min 3 berarti plus 3 ya, kuadrat. Nah, ini adalah AP. Terus dikurang PT. PT itu adalah jari-jari. Jari-jarinya 4 kuadrat. Sama dengan 16. Nah, sama dengan AT. AT-nya itu kuasa tadi, 34. Ya, 34. Nah, sekarang kita hitung. 10 dikurang 5, 5. 5 kalau dikuadratkan 25. P tambah 3 kuadrat jadi P kuadrat plus 6P plus 9. Dikurang 16 sama dengan 34. Lalu 25 ditambah 9 berapa? 34 ya. Nah, ini kalau 25 ditambah 9-nya dicoret sama 34. Maka kita dapatkan P kuadrat ditambah 6P min 16 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan ya. Ini bagi 2. Faktorkan P sama dengan 0. 16 itu berapa kali berapa? Yang selisihnya 6. Ya, 2 kali 8 ya. 2 kali 8, 16. Selisihnya 6. Berarti 2 dikurang 8 apa 8 dikurang 2? Supaya jadi 6. Berarti 8 dikurang 2. Ini 8-nya plus, P-nya 2. Jadi kita dapatkan P1 sama dengan 2 atau P2 sama dengan min 8. Jadi ada 2 kemungkinan jawabannya. Kemungkinan jawabannya P-nya adalah 2 atau min 8. Artinya titik A itu bisa di kanan, bisa juga di kiri. Ya, kalau di kanan berarti 10,2. Jadi titik A-nya itu ada 2 kemungkinan, 10,2 atau yang satunya lagi 10, min 8 di sebelah kiri. Ya, titiknya sebelah kiri. Oke, kemudian kita lanjutkan terakhir ya. Ini benar terakhir. Keempat. Diketahui lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Y min 24 sama dengan 0 dan titik P 1,6 di luar lingkaran. Jika melalui P dibuat garis singgung pada lingkaran, maka jarak titik P ke titik singgung, jaraknya berarti adalah akar dari kuasa. Ya. Jadi udah bisa ditebak. Ini titiknya di luar lingkaran, titik P 1,6. Berarti ini titik pusat. Kita misalkan M. M-nya berapa? Ini kalau kita lihat ini komponen X-nya nggak ada ya. Komponen X-nya 0. Berarti komponen Y-nya plus jadi min 2 dibagi 2, 1. Jadi 0, min 1. 0, min 1. Oke, lalu jari-jarinya. Nah, jari-jarinya adalah kita hitung dari titik pusat ya. Kita dapatkan jari-jari sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang min 24.
berarti R-nya akar 25. Ya, atau sama dengan 5. Jadi ini R-nya 5. Garis kuasanya itu ada jarak dari P ke titik T, titik singgung. Nah, jadi yang ditanya jaraknya. Jaraknya itu artinya nilai kuasa. Ditarik akar. Kita coba hitung. Tinggal substitusi aja. Nilai kuasa sama dengan 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2Y, 12. 2 kali 6 dikurang 24. Ya, nggak pakai 0. 1 ditambah 36 ditambah 12 dikurang 24. Sama dengan 48 dikurang 1 ditambah 48 dikurang 24. 48 dikurang 24 kan 24. 24 tambah 1 berarti 25. Nah, kalau kuasanya 25 berarti jarak titik P ke titik singgung adalah akar 25. Atau sama dengan 5. Jadi sama dengan jari-jari. Ya, jadi gambar ini ya, agak terlalu jauh naruh P-nya. Tapi yang jelas jaraknya sama dengan jari-jari. Sama-sama 5. Ya. Nah, kalau ini 5, ini 5. Kalau ini 5, ini 5, berarti ini akar 50 ya. Benar nggak? Ya kan? Kalau ini 5, kalau ini 5, maka jarak PM itu harusnya akar 50. Benar nggak? Kita coba. Cek. Cek aja. Ya, jarak PM. PM. PM itu kan akar 1 dikurang 0, 1 kuadrat. Lalu komponen 6 dikurang 1, 6 dikurang min 1, berarti 6 plus 1 kuadrat. Sama dengan akar 1 ditambah 7 kuadrat. Benar ya? Akar 1 ditambah 49, 50. Jadi sama dengan akar 50. Iya dong, Pitagoras ya. Jadi ini 5 kuadrat. 5 kuadrat 25, 5 kuadrat 25, 25 tambah 25, 50. Jadi PM akar 50. Demikian beberapa soal yang berkaitan dengan garis kuasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sharing kita pada hari ini bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.